Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Kahfi Amrullah SPDI MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini yang bertemakan sejarah kodifikasi hadis. Langsung saja, apa itu sejarah? Menurut para ahli, definisi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Kata tersebut mengacu pada pohon silsilah, sehingga arti sejarah hanya mengacu pada asal-usul atau keturunan seseorang. Kemudian, apa itu kodifikasi hadis? Kodifikasi hadis adalah penulisan, pengumpulan, pencatatan, dan pengelompokan hadis Nabi Muhammad SAW. Proses yang demikian itu sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kodifikasi hadis pertama kali dilakukan pada abad kedua Hijriah atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Kemudian ada apa di abad kedua Hijriah? Yang pertama, perintah resmi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya memberikan perintah resmi untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Yang kedua, kebutuhan umat. Pada saat itu, Islam semakin berkembang dan kebutuhan akan sumber ajaran yang sahih selain Al-Quran hanya hadis saja. Yang ketiga, para ulama ahli hadis. Munculnya para ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama lainnya yang mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis tersebut. Kemudian, proses kodifikasi hadis. Proses kodifikasi hadis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengumpulan, yang kedua, penilaian, yang ketiga, penyusunan. Yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, Petri dalam kodifikasi hadis. Yang pertama, pengumpulan. Para ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis dari berbagai sumber. Sama halnya ketika Al-Quran disusun, baik dari hafalan-hafalan para sahabat tabi'in atau dari tulisan-tulisan yang ada. Yang kedua, penilaian. Hadis yang terkumpul kemudian dinilai dari tingkat kesahihannya. Hadis yang sahih akan dimasukkan dalam kitab hadis sahih dan hadis yang lemah atau dhaif akan ditolak. Yang ketiga, penyusunan. Hadis-hadis yang sahih disusun berdasarkan tema tertentu agar memudahkan pembaca dalam mempelajarinya. Kemudian, hadis terbagi menjadi 3 macam berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis sahih, hadis yang kualitasnya paling tinggi atau sanadnya bersambung, tidak putus-putus, mulai dari perawi pertama hingga perawi terakhir. Dan hadis sahih juga terhindar dari cacat atau kejanggalan, masih banyak ciri-ciri yang lain. Kemudian lanjut, hadis hasan, hadis yang berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Ciri-cirinya juga sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kemudian informasinya tidak bohong. Lanjut, hadis ketiga, hadis dhaif. Hadis yang derajatnya rendah atau lemah, yaitu
hadis yang sanad dari di awal, di tengah, atau di akhir itu terputus dan perawinya tidak adil. Lanjut, nama kitab-kitab hadis terkenal. Yang pertama, Al-Bukhari, kitab hadis paling sahih. Yang kedua, Muslim, yang menduduki setelah Al-Bukhari. Yang ketiga, Sunan Abu Dawud, hadis yang menjelaskan tentang hukum. Kemudian yang keempat, Sunan An-Nasai, hadis yang menjelaskan tentang fikih. Yang kelima, Sunan At-Tirmidzi, hadis yang mencantumkan derajat. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah, mengumpulkan hadis yang tidak ditemukan di kitab-kitab sebelumnya. Yang ketujuh, Muwatta Malik, hadis tertua yang saat ini masih ada. Kemudian lanjut, contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang cinta. Yang berbunyi, An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lanjut contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya berkata baik atau diam. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini contoh hadis sahih yang dua tadi. Kemudian contoh hadis dhaif. Lanjut. Contoh hadis dhaif atau lemah tentang tidur dan diamnya orang yang berpuasa. Yang artinya, orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Hadis riwayat Tamam. Lanjut. Contoh hadis dhaif yang kedua tentang menyegerakan berbuka puasa. Yang artinya, manusia ini akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Lanjut. Tujuan kodifikasi hadis. Tujuan kodifikasi hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama, melestarikan hadis agar hadis tidak hilang dan terjaga keasliannya. Yang kedua, menyusun hukum Islam. Hadis saat ini menjadi salah satu sumber utama hukum Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga, mempermudah pemahaman. Hadis-hadis yang telah terkodifikasi menjadi lebih mudah dipelajari dan dipahami para umat muslim dan muslimah.
Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah merupakan sebuah upaya para ulama-ulama terdahulu yang sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Kitab-kitab yang dihasilkan dari proses kodifikasi ini menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam hingga saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata itu datangnya dari saya dan syaitan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.